Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia. Seperti kita ketahui bersama bahwa visi, misi, dan tujuan dalam sebuah lembaga itu ibarat nadi atau jantung yang menggerakkan seluruh sistem kehidupan sekolah. Maka tanpa adanya arah yang jelas, lembaga akan kehilangan identitas dan sulit untuk mencapai sebuah mutu pendidikan yang diharapkan. Visi merupakan gambaran besar tentang cita-cita yang ingin diwujudkan. Misi juga menjadi langkah strategis untuk mencapainya, dan tujuan merupakan arah operasional yang konkret. Ketiganya harus selaras agar kualitas dan mutu pendidikan tetap terjaga, berkembang, serta mampu menjawab tantangan zaman. Dengan visi, misi, dan tujuan yang kuat, lembaga pendidikan tidak hanya mencetak generasi cerdas secara intelektual, tetapi juga sehat, tangguh, berkarakter, dan rohani. Jadi, perlukah adanya perubahan visi, misi, dan tujuan dalam setiap lembaga pendidikan? Tentu jawabnya perlu. Apabila kondisi kebutuhan masyarakat serta sistem pendidikan mengalami perkembangan, maka visi, misi, dan tujuan bukanlah suatu yang statis, melainkan harus senantiasa disesuaikan dengan dinamika zaman, regulasi pemerintah, serta karakteristik peserta didik. Perubahan visi, misi, dan tujuan yang tepat akan membuat lembaga pendidikan tetap relevan, terarah, dan mampu menjawab tantangan baru tanpa kehilangan jati diri. Jadi dengan penyesuaian yang bijak, sekolah dapat menjaga kualitas, meningkatkan mutu, dan memastikan setiap langkah-langkah pendidikan benar-benar mendukung. Seperti kali ini yang sedang dilakukan oleh TKIT Arajaya Samarinda, bahwa perubahan visi, misi, dan tujuan itu penting dilakukan agar selaras dengan Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025. Penekanannya itu pada pembelajaran mendalam atau deep learning, menuntut sekolah untuk menyesuaikan arah pendidikan supaya lebih relevan, bermakna, serta mampu menghasilkan lulusan adaptif yang berdaya saing. Untuk mencapai hasil yang baik, maka perlu tahapan yang tepat dalam membuat perubahan visi misi yang akan diselaraskan dengan Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025. Dan landasannya perlu kita ketahui bahwa landasan pendidikan Indonesia itu adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar serta nilai budaya dan agama. Semuanya itu menjadi dasar pengembangan sistem pendidikan untuk membentuk generasi beriman, berilmu, berakhlak mulia, dan berkarakter tentunya. Lalu, bagaimana jika visi, misi, dan tujuan tidak selaras? Maka sekolah akan kehilangan arah, sulit mencapai tujuan, dan hasil pendidikan tidak maksimal sesuai harapan. Dan solusinya adalah identifikasi melalui tahapan inquiry kolaboratif, refleksi awal, perencanaan, implementasi, evaluasi, dan kembali ke refleksi. Dan adapun tahapan penyelarasan melalui evaluasi, kolaborasi, dan perbaikan berkelanjutan agar sesuai dengan landasan pendidikan dan tujuan nasional, maka diawali dengan sekolah itu berkomunikasi dengan yayasan selaku pemangku kepentingan dan kebijakan untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang sesuai dengan Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025. Selanjutnya, membentuk tim kecil yang terdiri dari kepala sekolah, guru senior, perwakilan guru kelas, dan tenaga kependidikan yang memahami karakteristik sekolah. Lalu, tugas tim kecil ini adalah untuk mengkaji regulasi, merumuskan draft awal visi, misi, tujuan, serta memastikan keselarasan dengan arah kebijakan nasional dan fokus pada pembelajaran yang mendalam atau deep learning. Dengan kerja kolaboratif yang berbasis inquiry
dan teknik SOAR. Tim kecil itu juga diharapkan mampu menghasilkan rancangan visi, misi, tujuan yang aplikatif, realistis, dan dapat disepakati bersama seluruh pemangku kepentingan sekolah. Kemudian, tim kecil itu juga kembali menelaah isi dari Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025. Selanjutnya adalah strategi yang tepat yang digunakan adalah aspirasi dan hasil yang disebut dengan teknik SOAR. Dalam teknik SOAR ini, S-nya adalah strength, yang artinya adalah kekuatan yang sudah dimiliki oleh lembaga. Kemudian O-nya adalah opportunist, artinya adalah peluang yang bisa dimanfaatkan di lembaga tersebut. A-nya adalah aspiration atau harapan, impian besar yang akan dicapai oleh sebuah lembaga. R-nya adalah result atau hasil nyata yang terukur yang diinginkan oleh lembaga tersebut. Nah, hal yang paling penting dipahami adalah satu, kita harus fokus pada potensi positif bukan kelemahan. Yang kedua, menghubungkan antara kekuatan dan peluang dengan aspirasi jangka panjang. Kemudian, menentukan hasil terukur agar aspirasi itu bisa diwujudkan. Selanjutnya, melibatkan kolaborasi semua pihak untuk mencapai strategi yang membangun masa depan. Langkah selanjutnya, tim kecil itu juga menyusun rancangan PPT dan penjadwalan untuk kegiatan in-house training dengan menggunakan metode inquiry kolaboratif. Tekniknya adalah SOAR. Kemudian melalui teknik ini, tim akan berhasil menggali kebutuhan nyata, kendala, serta praktek baik yang ada di lapangan secara terbuka dan partisipatif. Proses ini nanti akan memunculkan berbagai ide kreatif yang memperkaya arah penyelarasan visi, misi, dan tujuan sebuah lembaga. IHT atau in-house training yang bertujuan untuk membangun keterlibatan, rasa memiliki, dan kesadaran bersama akan pentingnya arah satuan pendidikan. Teknik SOAR digunakan untuk menajamkan analisis, yaitu mengidentifikasi kekuatan yang telah dimiliki oleh sekolah atau lembaga, peluang yang bisa dimanfaatkan, aspirasi yang ingin diwujudkan, serta hasil nyata yang ingin dicapai. Dari hasil IHT diharapkan menjadi kesepahaman kolektif yang akan memperkuat visi yang robbani untuk Arajua untuk menyelenggarakan pembelajaran mendalam, bermakna, dan menyenangkan, serta membentuk karakter yang sehat, tangguh, dan berakhlak tentunya. Dengan demikian, penyelarasan visi, misi, dan tujuan benar-benar menjadi pijakan strategis bagi pengembangan TKIT Arajua Samarinda. Dan hasil rumusan yang dihasilkan menjadi sebuah visi yang berbunyi terwujudnya generasi Indonesia yang sehat, tangguh, berkarakter, dan robbani melalui pembelajaran yang mendalam, bermakna, dan menyenangkan. Itu menjadi visi sekarang yang sesuai dengan Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025. Adapun misi dan tujuan dari TKIT Arajua yang selaras dengan Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 adalah sebagai berikut.
dan tujuan tersusun, maka tim kecil kembali menghadap kepada yayasan selaku pemangku kepentingan dan kebijakan untuk menyampaikan hasil, rumusan, untuk mendapatkan arahan, masukan, serta koreksi yang baik sehingga visi misi TKIT Arajua itu benar-benar selaras dengan visi misi tujuan dari Yayasan Arajua. Kemudian setelah menghadap kepada yayasan selaku kepentingan, dilanjutkan dengan sosialisasi. Yang pertama dengan warga sekolah, diantaranya adalah guru dan tenaga kependidikan, peserta didik, lalu komite. Untuk guru dan tenaga kependidikan, kita mengambil waktu khusus dalam acara evaluasi yang sudah menjadi kebiasaan di TKIT Arajua. Adapun evaluasi untuk peserta didik kita sampaikan pada saat upacara atau prasiaga di hari Jumat. Kemudian sosialisasi selanjutnya adalah untuk warga sekolah komite sebagai orang tua murid yang berada di TKIT Arajua yang dilaksanakan pada saat kegiatan keagamaan yang bertepatan dengan Maulid nanti. Kemudian strategi penyelarasan visi misi tujuan TKIT Arajua yang dilakukan melalui inkuiri kolaboratif dan teknis suara itu fokus pada kekuatan, peluang, aspirasi, serta hasil nyata untuk mewujudkan generasi sehat, tangguh, berkarakter, dan rohani melalui pembelajaran yang mendalam, bermakna, dan menyenangkan. Demikian penyelarasan visi, misi, dan tujuan yang sesuai dengan Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 yang dilaksanakan oleh TKIT Arajua Samarinda. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.